Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Oke, teman-teman, di sini melanjutkan video yang sebelumnya ya. Mungkin teman-teman yang sudah melihat yaitu Oppo F5 ya. Kondisi LCD-nya ngebayang-bayang begitu. LCD-nya masih ori tapi ngebayang-bayang. Nah, ini sudah saya tanyakan ya untuk stok LCD di toko spare part terdekat itu ready ya ready. Oke, sebelum pengecekan LCD ini copot dulu baterainya ya. Untuk teman-teman jangan ikutin cara saya tadi ya, itu barbar. Ini kalau dipaksa nekok deh. Nah, seperti ini juga barbar. Oke. Nah, untuk teman-teman buat yang mau bongkar baterai itu jangan pakai benda tajam ya. Besi awalan untuk mencongkel nggak apa, tapi jangan sampai melukai si baterai atau menggores, karena nanti ditakutkan baterainya bisa bocor ya, karena beberapa kasus ada yang sharing itu karena membuka atau mencopot baterainya dengan benda tajam, akhirnya baterainya ke gores, sobek, akhirnya bau litium ya, baterainya bau. Nah, kalau sudah bau itu berbahaya teman-teman ya. Walaupun nanti mengatakan oh tapi udah dilakban bang, udah ditutup rapat dengan aluminium foil misalnya, tapi tetap itu tidak aman ya teman-teman untuk jangka panjang, karena berbahaya dari litiumnya itu. Dan kalau kegoresnya dengan benda tajam itu takutnya juga bereaksi, akhirnya membuat terbakar, karena baterai seperti ini itu mudah terbakar ketika ditusuk-tusuk pakai jarum gitu. Ada yang pernah eksperimen ya, cuman saya belum pernah. Oke, untuk pelepasan LCD juga perlu membongkar baterai karena fleksibelnya berada di bawah baterai. Lain halnya kalau fleksibel LCD itu di atas baterai ya teman-teman, itu nggak perlu nyapuat baterai, tapi ini di bawah baterai, jadi harus dilepas. Seperti biasa untuk pelepasan LCD ya, ini LCD-nya masih ori ya teman-teman, jadi ini cukup hati-hati, lumayan harus hati-hati. Panasnya untuk blowernya saya pakai 100, anginnya biasanya kurang lebih 5, jadi seperti setelan hair dryer ya. Untuk tahap awalan ya, dicongkel dikit menggunakan plat seperti ini, karena kalau dengan plastik belum bisa ya, nggak kuat, plastiknya nggak bisa masuk ya dengan plat. Nah, setelah terbuka sedikit ada celah, baru kita masukkan plastik mika ya, atau plastik pokoknya yang agak kaku lah, supaya bisa untuk ditarik seperti ini. Nah, ya pelan-pelan kita tarik terus, lalu sedikit demi sedikit bantu dengan blower, jadi jangan dipaksa ya teman-teman. Mentang-mentang sudah pakai mika lalu dipaksa tarik terus, jangan. Apalagi maksa LCD-nya diangkat, nah nanti bisa pecah. Jadi ini pelan-pelan, kalau nggak bisa bantu dengan blower. Nah, ini sudah mulai terbuka. Oke, lumayan mudah ya, walaupun ini ori tapi lumayan mudah. Oke, ini ya LCD orinya. Nah, untuk pesan usernya untuk dicarikan LCD yang sedang, jadi nggak yang murah banget ya, bukan maksudnya murah yang kualitasnya yang paling jelek atau yang paling bagus, tapi yang sedang-sedang. Nah, yang sedang-sedang ini banyak merek ya teman-teman, bisalah teman-teman searching di Google ya, LCD tipe Oppo F5 itu banyak dan berbagai merek. Yang penting mau merek apapun ya teman-teman, itu ketika membeli LCD usahakan dites di tempat
Jadi pengecekan dari pengecekan luar fisik, lalu kita pasangkan ke frame-nya, lebih seperti itu, supaya apa, kita tahu ya berfungsi normal. Jadi sebelum kita beranjak pulang itu LCD-nya sudah kita tes dan normal, dari tampilan nggak ada kendala, nggak goyang-goyang dan sebagainya, atau nggak blank. Kemudian disentuh-sentuh juga normal, nggak ada ghost touch atau sentuhan error gitu ya. Nah, itu diperhatikan bener ya teman-teman. Jadi mau merek apapun, yang penting pas pengecekan lihat betul, cek LCD-nya. Pokoknya agak lama nggak masalah di tempat spare part, yang penting LCD-nya bagus. Terus untuk frame-nya ya teman-teman, seperti ini kita bersihkan ya sebersih mungkin, karena kalau nggak bersih itu LCD jadi kurang presisi. Kemudian nanti setelah ditempelkan, lemnya juga kurang merekat karena ada sisa lem yang lama. Jadi harus benar-benar bersih lah, sebisa mungkin dibersihkannya ya. Jadi jangan sampai meninggalkan bekas lem. Lalu dibersihkan dengan sikat ya untuk sisanya. Nah, ini sudah saya belikan ya, merek MGKU. Oke, ini kalau teman-teman yang sudah sering ganti LCD dengan garansi lem gitu ya. Jadi LCD ini dapat garansinya ya alhamdulillah, walaupun kena lem itu nggak masalah, dan itu pun seminggu teman-teman ya. Yang penting ketika sudah kena lem lalu dicopot itu nggak ada yang retak atau nggak ada yang sompel, intinya gitu. Nanti lemnya dibersihkan, kemudian stiker depan ini harus tetap menempel ya, walaupun nanti dilepas, tapi ketika return atau pengembalian itu dipasang kembali ya. Ini LCD yang bisa garansi lem, jadi walaupun sudah ada lemnya dan LCD-nya error gitu, misal dalam 3 hari atau 4 hari, nah itu bisa dikembalikan lagi ya. Ini untuk merek yang tadi ya MGKU. Nah, untuk merek lain saya kurang paham ya. Mungkin teman-teman bisa sharing merek-merek LCD yang sering dipakai dan rekomendasinya yang mana. Apakah merek MGKU ini recommended? Oke, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Nah, untuk pemasangan LCD ini, pengecekan ya, sebelum diberikan lem, itu pasangkan ke frame. Pastikan LCD ini presisi di frame-nya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada celah di sisi-sisi LCD-nya, atas, bawah, samping, kanan, kiri, itu jangan sampai ada celah, terutama di pojok-pojok gitu. Terus ini juga sudah saya tes ya, langsung tempelkan di frame, ternyata ada sedikit celah merenggang gitu. Jadi ketika dipasangkan biasanya kan langsung nempel ya, langsung presisi. Nah, ini ada sedikit celah yang seperti ada ganjalan seperti itu ya. Mungkin karena ada sisa lem yang belum bersih, bisa jadi, atau plastik stiker yang nempel di LCD-nya, itu juga bisa. Terus di bagian frame-nya ada seperti kain yang menempel ya itu teman-teman ya. Nah, itu mungkin nanti saya lepas juga. Jadi supaya benar-benar nggak ada yang mengganjal, karena kalau nggak presisi juga nanti ketika dilem nggak bisa rapat, dan kalau dipaksa itu bisa retak, bisa blank nanti LCD-nya, bisa ngeblur ya, pokoknya macam-macam lah ya. Kadang ada yang nggak hidup gara-gara di frame-nya kurang presisi tapi ditekan. Nah, ini saya pastikan dulu untuk di frame-nya benar-benar presisi, nggak ada celah ya teman-teman, supaya nanti lemnya bisa merapat dengan sempurna. Ini saya tes dulu. Oke ya, nyala ya Oppo. Oke, nah ini nggak ada bayang-bayang lagi. Oke, alhamdulillah nggak ada bayang-bayang lagi, sentuhan juga enak ya.
sentuhan juga bagus LCD-nya. Ya, ini sudah saya lepas ya teman-teman, tadi saya percepat. Untuk yang seperti kain warna hitam di frame itu sudah saya lepas. Jadi memang di awalnya tadi agak sedikit kurang rapat karena mungkin ada ganjalan, lalu saya lepas. Untuk yang seperti pelapis tadi, kain, bukan kain ya, seperti apa ya, pokoknya ada pelapis tipis, itu saya lepas. Dan ini lumayan ya, untuk kepresisiannya sudah nempel ke frame. Tinggal saya eksekusi dengan lem ya. Ini saya gunakan T7000 kalau nggak salah ya, T7000. Mereknya banyak ya teman-teman. T7000 ada yang mekanik, ada yang lainnya. Nah, ini merek apa ya, Zanlida apa lupa saya ya, pokoknya T7000. Bisa B7000, bisa E7000, banyak ya teman-teman. Yang penting fungsinya untuk menempelkan LCD ke frame atau ke tulangan ya. Yang penting jangan pakai lem Alteco ya teman-teman. Kalau Alteco nanti keras dia kan, malah pas mau buka LCD lama, buka LCD-nya lagi, remuk nanti kan. Nah, ini seperti biasa ya, oleskan lemnya jangan terlalu banyak ya. Ya sedanglah dikira-kira, yang penting dikira-kira bisa pas dengan porsi LCD-nya. Juga jangan terlalu sedikit ya teman-teman. Atau jangan juga ngelemnya karena takut nombok misal, itu yang dilem cuman pojok-pojoknya aja gitu. Jadi sisi-sisinya nggak dilem rata ya. Intinya harus dikira-kira lah, jangan sampai berlebihan. Oke, sudah selesai pemberian lemnya. Ini saya paskan ya. Lumayan presisi nih, sudah pas di framenya ya. Tinggal saya rekatkan. Nah, untuk perekatan ini teman-teman ya, bisa gunakan lakban, bisa gunakan isolasi, bisa gunakan karet juga. Tuh, kalau saya biasa gunakan dua, isolasi dan karet. Situasi ini saya gunakan karet. Cuman dengan karet juga teman-teman perlu hati-hati untuk ngiketin karetnya, jangan didobel, jangan diputer dua kali, jangan. Itu terlalu kencang. Nah, itu yang sering bikin LCD ini kadang jadi retak dan sebagainya, ngeblank, hang, jadi nggak hidup. Nah, itu jadi cukup sekali aja teman-teman ya, kayak gini. Nah, sekali ikat gitu, jangan diputar dua kali, jangan. Ini menjaga supaya tidak ada retak di LCD-nya. Nah, untuk dengan karet seperti ini saya sudah lakukan berkali-kali ya untuk pemasangan LCD. Nah, ini ada sisi yang belum, kayaknya lemnya agak kurang. Ini saya tambahkan sedikit. Jadi untuk pelepasan untuk pengikatan, perekatan LCD bisa dengan karet seperti ini. Yang penting jangan kencang-kencang ya teman-teman. Jangan terlalu kencang, diikat sampai muter 3 kali karetnya, saking pengen kencangnya, jangan ya. Nah, untuk pengeringan lem ini kurang lebih 1 jam ya saya gunakan. Ini sudah sekitar 1 jam saya cepatkan. Nah, ini sudah presisi ya, sudah kering lemnya, lumayan kering, sudah bisa kita pasang. Ini saya bersihkan sisa-sisa lemnya supaya lebih rapi. Jadi digosok-gosok ya, supaya yang keluar, lem yang keluar dari frame dan LCD, celah-celahnya itu bisa terkelupas gitu. Oke ya, sudah pas. Ini mau saya pasang mesin. Nah, untuk bagian fleksibel juga perlu diperhatikan ya teman-teman, jangan apa ya, intinya jangan sampai nggak ada lem atau nggak dilem ya. Fleksibelnya kalau bisa direkatkan ke frame dengan double tip atau yang lainnya. Oke
Oke, untuk plastik yang di baterai itu nggak saya lepas tadi ya, supaya bisa untuk memasang kembali baterai tanpa saya menambahkan double tip. Oke, ini sudah terpasang mesin, saya coba hidupkan. Oke, nyala ya. Alhamdulillah nyala. Oppo F5. Oke, kita tes lagi sentuhannya normal ya. Oke, sentuhan normal. Untuk yang bercak putih kayak kemarin, itu juga sudah nggak ada ya, jelas ya, karena ini LCD baru. Oke, normal. Saya matikan lagi, saya pasang. Nah, untuk pemasangan baut juga teman-teman perlu ini juga ya, perhatikan, pokoknya kembalikan seperti awal teman-teman ngelepas HP. Jadi jangan sampai bautnya itu berkurang walaupun hanya satu, jadi jangan ya. Walaupun kurang satu juga nggak masalah kan, yang penting tetap kuat ya. Tapi ini masalah apa ya, kejujuran juga gitu ya. Jadi baut dikembalikan. Oke, normal ya. Oke, tombol juga normal. Saya matikan karena mau dipasang sidik jari fleksibel. Oke. Apakah ketika HP nyala lalu fleksibel fingerprintnya dipasang itu nggak berfungsi? Jawabannya iya teman-teman ya. Jadi fleksibelnya kalau dipasang kondisi HP hidup itu bisa, tapi maksudnya bisa terpasang tapi nggak fungsi. Jadi supaya fungsi gimana? Ya restart HP-nya gitu maksudnya. Jadi HP-nya perlu di restart. Nah ini supaya nggak nge-restart ya saya matikan aja biar gampang. Oke, sudah terpasang, lalu tinggal saya rekatkan. Oke ya, aman, LCD aman, sudah terpasang semua. Oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu video dari saya pemasangan LCD Oppo F5 ya, buat teman-teman juga bisa coba sendiri di rumah. Cukup sekian dari saya. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.